Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bertanya, "Wahai Ali, apa nikmat terbesar yang pernah engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala?" Sayyidina Ali tanpa ragu kemudian berkata, "Nikmat terbesar yang pernah aku terima ya Rasulullah adalah hadirnya engkau di muka bumi ini. Karena tanpa engkau kita tidak akan pernah mengenal Allah, tidak akan pernah mengenal tauhid dan lain sebagainya." Maka ini jelas menggambarkan sebuah ungkapan bagaimana kepribadian sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah pernyataannya Sayyidina Ali sampai mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Andai kehidupan dunia ini dikekalkan untuk penghuninya, untuk penduduk dunia, maka cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas kekal hidup di alam ini. Tapi itu semua, pujian-pujian itu tentunya tidak ada artinya, karena Allah sendiri sudah begitu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salah satunya Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Muhammad, engkau betul-betul mempunyai akhlak yang begitu agung. Jangankan kita kaum muslimin, orang-orang non-muslim saja yang jujur, yang objektif dan mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu mengagumi Rasulullah walaupun mereka tidak beriman terhadap apa yang Rasulullah bawa. Salah satunya tokoh terbesar Hindu yang namanya Mahatma Gandhi. Pernah diwawancara oleh seorang wartawan, ditanya tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau sambil menitikkan air mata, beliau katakan, "Kalau aku ceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad, tentu tidak akan cukup waktuku." Dia berkata, Islam saat ini begitu diterima oleh siapapun di kalangan bumi manapun. Itu menggambarkan bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi semua itu terjadi karena sosok sang pembawanya. Akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad membuat semua umat manusia dapat menerima Islam dengan baik. Seorang sejarawan Inggris yang namanya Sir Bernard Shaw, beliau pun bukan orang muslim, tapi beliau mengatakan bahwa biasanya untuk merubah karakter satu bangsa dibutuhkan waktu 1000 tahun alias 30 generasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merubah bangsa Arab, merubah bangsa Mekah dari primitif, jahiliyah, barbar, tidak bermoral dan lain sebagainya, menjadi bangsa yang terpandang, bangsa yang terhormat, bangsa yang beradab, bangsa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Cuma bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya dalam waktu 23 tahun dan mustahil dilakukan oleh seorang lain. Seorang pengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Profesor Michael Ashar, orang Amerika, beragama Katolik. Beliau dengan objektif menempatkan Nabi Muhammad di puncak tertinggi nomor 1 sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia.
ketika diprotes oleh para mahasiswanya, mereka mengatakan, Prof, kenapa Anda tempatkan Nabi Muhammad di nomor 1 sementara Yesus nomor 3? Profesor Michael Eichhardt berkata, kalau saya tidak menempatkan Nabi Muhammad di puncak tertinggi, berarti saya telah mengkhianati peradaban manusia. Tidak ada satupun manusia yang pengaruhnya sebegitu hebat seperti Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pantas saja ketika Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswah hasanah bagi orang yang betul-betul menginginkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Maka yang dimaksud di uswah di sini, para ahli tafsir mengatakan bahwa uswatun hasanah itu berarti teladan yang baik dari seluruh sisi kehidupan Rasul, bukan cuma satu atau dua. Biasanya kita mengagumi seseorang mungkin hanya satu atau dua hal saja. Tapi apa yang harus kita teladani dari Rasulullah itu adalah semua aspek kehidupan beliau. Apakah beliau sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang sahabat. Semua adalah uswatun hasanah buat kita. Kenapa seperti itu? Karena beliau sendiri yang mengakui adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah lah yang langsung mendidikku. Maka aku tentunya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi kita adalah orang-orang yang beruntung menjadi umat beliau. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus ke kalangan manusia. Kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Allah yang sudah Allah sempurnakan. Allah pernah menurunkan agama Yahudi, Allah pernah menurunkan agama Nasrani. Tapi sayangnya semua itu dikotori oleh tangan-tangan manusia dengan merubah kitab suci. Tapi Allah ketika menurunkan Islam, ketika terjadi Hajjatul Wada, 81 hari sebelum wafatnya Rasul, Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, aku telah cukupkan nikmat kalian, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Sebuah pernyataan statement dari Allah betapa sempurnanya agama Islam. Bahkan di ayat lain Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebuah garansi dari Allah bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya dari tangan-tangan manusia. Artinya, walaupun dalam perjalanan Islam yang sudah berlangsung 15 abad ini banyak terjadi aliran-aliran yang sesat, tapi tidak ada satupun yang bisa merubah Al-Quran, menambah atau mengurangi atau lain-lain sebagaimana Allah janjikan. Maka Alhamdulillah, insya Allah mukjizat kita yang terbesar yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan lewat Rasulullah SAW akan terjaga sampai hari kiamat. Tapi sayangnya kita kadang-kadang kurang bisa memaksimalkannya. Padahal Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Rasulullah SAW harus betul-betul mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena satu-satunya pintu masuk menuju Allah adalah Rasulullah. Sebagaimana Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika mereka umatmu mencintai aku, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Kalau mereka mengikutimu Muhammad, Allah pasti akan membalas cinta mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan
kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah SAW dan meneladani akhlak beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bil malaikatil musabbihati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa 'an tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaytaha ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بإندونيسيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بفلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه بالفضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.